Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dah. Wa ba'du fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukarramun, para asatir, para hujjaj, para kesepuhan di lingkungan Masjid Jami' Al-I'tisam, ketua kita Ustaz Agus, Ustaz Lala, hadir juga Ustaz Zainuri dan semuanya. Mudah-mudahan kesepuhan pengurus Al-I'tisam semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, waktu demi waktu terus berjalan, dari mulai detik berubah menjadi menit, menit bergeser menjadi jam, jam berputar menjadi hari, hari bergeser menjadi minggu, minggu berubah menjadi bulan, bulan bergeser menjadi tahun, sampailah kita pada malam hari ini di akhir tahun majelis. Dari sejak Syawal kita kajian sampai malam hari ini, doa dan harapan kita mudah-mudahan duduk-duduk kita di majelis ilmu ini, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat, kehidupan yang lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan ke-8 daripada bulan-bulan Hijriyah yang berawal dari Muharram dan berakhir di Dzulhijjah. Dan malam hari ini kita berada di tanggal 13 bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu, saudara, adalah bulan agung, dan banyak keagungan-keagungan, kemuliaan-kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban ini. Di antaranya ada peristiwa namanya tahwilul qiblah, yakni perombakan arah kiblat. Dulu Nabi Adam alaihissalam sholat ngadepnya Ka'bah. Nabi Idris, terus saja Nabi Ibrahim, pada Nabi Musa, Nabi Harun, sampai Nabi Dawud alaihimussalam, itu semuanya ngadepnya Ka'bah. Tapi di zaman Nabi Sulaiman, minta ama Allah agar sholatnya ngadep Baitul Maqdis di Palestina. Maka sejak zaman Nabi Sulaiman itu, sholat ngadepnya Baitul Maqdis terus saja. Sampai Nabi Isa ngadep Baitul Maqdis, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semuanya. Sampai terjadi peristiwa Isra Mi'raj, Nabi itu sholat ngadep Baitul Maqdis.
ampe Nabi hijrah ke Madinah di awal-awal ngadepnya Baitul Maqdis. Dan Nabi itu di hatinya pengen banget arah kiblat itu dibalikin ke Ka'bah lagi kayak zaman dahulu Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Akan tetapi Nabi itu akhlaknya mulia. Quran puji tentang akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga Nabi itu matanya ngelirik ke atas, ngomong nggak berani sama Allah. Al-Quran bilang qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh aku perhatikan bolak-baliknya wajahmu lihat ke atas. Nabi itu lihatnya ke langit. Di hatinya mau pengen banget arah kiblat itu dihadapin ke Ka'bah kayak zaman dahulu kala. Akan tetapi adabnya Nabi terlalu tinggi, nggak berani ngomong sama Allah doa, nggak berani, karena memang akhlak yang paling tinggi itu husnul adab namanya. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab hikamnya, masya'nu wujudat talab wa inna masya'nu anturzaqa husnal adab. Bukan kedudukan yang tinggi bila adanya permintaan. Sesungguhnya kedudukan yang tinggi itu bila dikurniai husnul adab. Jadi keimanan itu kelasnya ada 3. Ada namanya ilmul yaqin, ada namanya ainul yaqin, ada namanya haqqul yaqin. Hakul yakin itu kerjaannya muji mulu sama Allah. Kalau yang namanya ainul yakin kerjaannya doa, minta sama Allah. Kalau yang namanya ilmul yakin kerjaannya ngeluh mulu hidupnya. Itu ilmul yakin. Dan makam hakul yakin itu namanya makam muqarrabin, makam yang tinggi. Sedangkan yang doa itu namanya maqamul abrar. Makam abrar itu di bawah makam muqarrabin. Sehingga hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Bagus pada kelas abrar, tapi buruk di mata orang yang kelasnya muqarrabin. Nabi itu demennya muji-muji Allah, enggak minta-minta. Kita punya teman 2. Berapa teman kita? 2. Yang satu tukang muji-muji, yang satu tukang minta-minta, yang satu selalu ngomongnya abang mau baik banget orangnya, boro temen, orang yang gak kenal aja dibantu. Jadi kerjaannya muji mulu, yang atu minta mulu.
Kalau kita punya dua teman kayak model begitu, yang kita paling demen banget di hati, yang mana kira-kira? Yang mana kira-kira? Hah? Yang muji. Yang muji. Allah begitu. Dalam hadis qudsi Allah sampaikan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tisa ini. Siapa orang sibuk muji-muji mengingat Allah, enggak keburu minta-minta, maka kata Allah akan aku beri lebih banyak, lebih bagus, lebih tinggi dibanding mereka yang tukang minta-minta. Nabi itu demennya muji, demennya muji Allah mulu. Maka nama lainnya Nabi Ahmad, orang yang paling banyak muji-muji Allahnya. Itu Nabi. Dan seorang hamba Allah itu harus sadar ada tuan rumah, ada tamu. Tamu. Kita ini di dunia ini namanya tamu. Tuan rumahnya Allah. Yang namanya tamu tuh kira-kira ngatur apa diatur? Tamu diatur, tuan rumah ngatur. Ada tamu main ke rumah kita, dia bilang begini sama kita, ini pintu rumah Nisala ini, bukan di timur, kudunya di selatan. Ini guci bukan di sini nih, bagusnya di sono. Ini sofa bukan di sini nih, bagusnya di sono. Ada tamu kayak begitu tuh. Kira-kira tamu apa namanya? Hah? Tamu apa? Songong. Tamu apa? Songong. Songongnya di mana? Hah? Enggak beradab. Maunya ngatur, enggak beradab. Yang ngatur. Kudunya tamu itu diatur. Yang ngatur kudunya yang punya rumah. Ada orang pagi-pagi jam 7, dia bilang begini, ya Allah, kalau rezeki saya di langit turunin. Kalau ada di bumi keluarin. Kalau jauh deketin. Kalau seret lancarin. Kalau dikit banyak. Yang model begitu tuh ngatur apa diatur? Nggak ada adab. Kalau kata bapak kita, nggak ada adabnya. Tadi jawabnya begitu. Nggak ada adabnya. Ngatur Allah. Begitu. Ngatur Allah. Nggak ada adab. Songong katanya. Songong. Nabi Ibrahim alaihi salam waktu mau dibakar oleh Raja Namrud, api udah membumbung tinggi, udah berkobar api. Al-Gojo udah siap-siap mau ngelemparin Ibrahim. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, alaka hajah. Ibrahim butuh bantuan enggak? Kata Nabi Ibrahim, amma ilaika fala. Jibril, ama ente kagak. Kata Jibril, iya mana? Ama Allah.
Ada nggak proposal yang mau diajuin? Nggak ada. Lah, ente ini mau dibakar. Kagak lihat itu api. Udah membumbung tinggi. Nggak ada ente mau minta sama Allah. Enggak. Emang apa? Kata Nabi Ibrahim, Jibril, Allah tuh punya sifat ilmu enggak? Kata mereka Jibril, iya. Di dalam ilmu tauhid juga Allah tuh punya sifat namanya ilmu. Tahu. Jadi Allah tahu enggak kalau saya mau dibakar? Ya tahu. Allah tahu enggak kalau Namrud itu raja yang kejam? Tahu. Lautlah mau dipagerin. Enggak ada di kitabnya bunyi begitu, enggak ada. Enggak ada di kitabnya, enggak ada. Bunyi begitu. Namrud. Allah tahu enggak kalau saya ini benar? Tahu. Lah, mau ngapain? Ngatur-ngatur yang sudah tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup. Yang nolongin saya Allah, dan sebaik-baiknya pelindung adalah Allah. Maka Nabi Ibrahim gak ada yang diminta sama Allah. Api dilemparin, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kau dingin, nyelamatin Ibrahim. Itu dilempari Nabi Ibrahim di dalam kobaran api. Itu sempat-sempatnya tidur, ngorok, adem banget. Begitu. Kenapa? Saking adabnya tinggi, banyaknya muji-muji. Yang minta-minta tuh, itu kaya-kaya Allah kagak tahu. Kaya-kaya. Padahal Allah mau tahu, tapi masih bagus. Yang tukang minta-minta sama Allah tuh bagus. Namanya maqamul abrar. Dibanding yang tukang ngeluh, minta kagak, ngeluh mulu. Yang ada itu namanya kelas ilmu yakin. Tapi yang minta-minta ini dicela sama yang tinggian muqarrabin. Kok Allah diatur-atur? Jadi hamba mau kudunya diatur, jangan ngatur. Kurang adab. Yang bagus itu orang tuh husnul adab. Adabnya bagus. Maka Nabi enggak mau matanya ngelirik aja ke langit. Hati mau pengen arah kiblat tuh dibalikin ke Ka'bah lagi. Tapi Nabi kerjaannya muji-muji Allah mulu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Kata Allah, nanti akan aku hadapkan kau ke kiblat yang kau sukai. Akhirnya di Madinah, Nabi lagi sholat zuhur, baru 2 rakaat. Habis tasahud awal, turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan dirimu ke Ka'bah. Maka Nabi sholat ngadep Ka'bah, 2 rakaat ngadep Baitul Maqdis, 2 rakaat lagi ngadep Ka'bah. Kejadian itu di Madinah dan diabadikan tempatnya oleh ulama, namanya Masjid Qiblatain. Namanya Masjid Qiblatain, masjid 2 arah kiblat. Sebab saat itu Nabi separuh ngadep Baitul Maqdis, separuh ngadep Ka'bah. Kejadian itu
terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi dari sejak sholat diwajibin kurang lebih 17 bulan atau kurang lebih setahun setengah tuh 18 mestinya, 17 bulan Nabi ngadep Baitul Maqdis. Maka bulan Sya'ban itu bulan agung, begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada umat ini, di antaranya tahwilul qiblah, perombakan arah kiblat. Yang tadinya ngadep Baitul Maqdis berubah menghadap Ka'bah, dan sampai kiamat sholatnya ngadep Ka'bah. Ini saking agungnya akhlak Nabi, demennya muji-muji Allah. Kalaulah Nabi ada minta doa-doa Nabi, itu karena para sahabat dan Nabi itu sayang sama umatnya. Ada sahabat nampak dari wajahnya lesu banget. Ditanya, kenapa lesu? Kurang vitamin D. Apaan? Duit, iya. Gitu, duit. Kurang dana. Mau biar Allah kasih rezekinya banyak, sampai utangmu beres. Kata dia, mau ya Rasulullah. Baca ini ya, tuh, ngajarin sahabat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hasad, wa a'udzubika min ajzi wal kasal, wa a'udzubika min jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dayn wa qahri rijal. Baca ini ya. Dibaca oleh sahabat, sumringah lagi. Begitu juga Mu'ad bin Jabal, pakaiannya dekil, kucel, rambut acak-acakan, kaya sufi, susah finansial. Apaan? Sufi. Maka kemudian, kenapa kamu kayak begitu? Utang Nabi, utang, cicilan. Mau beres utangmu, mau baca ini, ajarin lagi. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha wa tamna'u minhuma man tasha irhamni bi rahmatin min indik tughnini biha an rahmati man siwa. Jadi doa-doa itu karena nolongin para sahabat. Nabi lebih banyak muji-muji. Sampai kita dalam sholat, saat terdekatnya kita dengan Allah. Wasjud waqtarib. Sujudlah, dekatlah. Yang dia baca, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Memuji Allah. Biar kata berbisik di bumi, tapi suara itu menembus ke langit. Itulah tukang muji-muji. Jadi ada tukang minta, ada tukang muji. Andai pun ada doa-doa Nabi, doa para nabi-nabi, itu semuanya berdoa dalam rangka menjalankan perintah, bukan karena kebutuhan. Sebab orang yang doa karena kebutuhan, ini doanya enggak bakal istiqomah. Kalau ada yang karena kebutuhan, padahal udhuni perintah Allah, doa itu ibadah karena perintah Allah. Harusnya doa itu landasannya menjalankan perintah Allah, bukan karena butuh.
Kalau orang karena butuh bakalan gak istiqomah. Ada orang bingung, kunci lemarinya lupa naruh, mana ada ATM, dompet, SIM segala macam, barang berharga duit. Di mana ini kunci lemari ini? Akhirnya datang ke kiai, minta arahan. Pak Yai, saya ini kunci lupa naruh, di mana hilangnya ini? Minta petunjuklah Pak Yai agar ketemu, sebab ada yang saya mau urusin, ATM segala macam di situ. Kiainya diam, merem. Akhirnya kata kiai, ngelihat tampangnya kurang meyakinkan, jadi dikasih yang ringan sama Yai, surat kuliah apal, itu surat langganan. Kulhu apalagi, udah banget dah, kul ini langganan banget, kuliah kulhu. Kalau begitu kamu nanti malam habis sisa sholat hajat 100 rakaat, insyaallah ketemu. Baik dah, pulang. Akhirnya pas isya dia sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat, udah 10 rakaat. Setan dari tadi ngelihatin mulu, ini orang kalau didiemin kata setan ganjarannya bakalan banyak. Gua kasih tahu aja dah. Maka pas bangun lagi diri, setan bisikin di hatinya, kuncinya di bawah kasur. Maka kemudian pas habis sholat itu diintip, iya ada kuncinya. Kalau orangnya itu kita, kira-kira mau terus enggak sholatnya? Terus apa berhenti? Iya, berhenti. Karena doanya, karena butuh. Begitu, bukan karena mematuhi perintah. Doa itu bagi orang yang kelasnya tinggi, mematuhi perintah Allah. Udhuni, ayo pada doa. Karena di dalam doa itu ada kesadaran bahwa yang layak diminta hanya Allah. Mesti itu yang harus ada dalam hati. Dan Nabi enggak, Nabi banyaknya muji-muji Allah. Muji-muji Allah. Itu namanya maqamul muqarrabin. Orang yang dekat sama Allah demennya muji. Sampai di dalam tahajudnya Nabi, lakal hamdu ya Allah, kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, subhanaka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tardah. Nabi muji-muji Allah mulu. Jadi singkatnya, di bulan Sa'ban ini bulan agung, di antaranya keagungan di Sa'ban itu ada namanya peristiwa tahwilul kiblat, perombakan arah kiblat. Mana lagi di Sa'ban ini ada malam mustajab, malam agung, namanya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu malam ke-15 daripada bulan Sya'ban. Malam ke-15 nisfu Sya'ban. Beda dengan kunut pada witir Ramadan. Itu malam 16. Itu paroh kedua, bukan paroh pertama. Kalau nisfu Sya'ban mah paroh pertama. Ini malam tanggal 13 bulan Sya'ban.
Jadi di tahun ini malam Jumat nisfu Sya'ban, malam Jumat itu malam luar biasa. Sampai Imam Ibnu Majah riwayatkan hadis dalam kitab sunannya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kata Imam Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Bila malam nisfu Sya'ban datang, malamnya kau isi dengan ibadah dan siangnya kau isi dengan puasa. Sehingga para tabi'in semisal Imam Makhul, Khalid bin Ma'dan, Imam Masruq, dan masih banyak yang lainnya, kalau udah malam nisfu Sya'ban diisi dengan berbagai macam ibadah. Yang orang kita diisi dengan baca Quran, baca Yasin 3 kali. Jangan diprotes Yasin 3 kali ini, nanti ama kiai diganti ama Al-Baqarah 3 kali, mabok. Udah Yasin aja, udah yang kita bisa 3 kali diisi. Sebab Yasin tuh kata Nabi, man qara'a Yasin amama hajatin qudiyatlah. Siapa yang baca Yasin punya kebutuhan, Allah kasih dia. Baca Yasin malam apa? Malam Jumat. Malam Jumat. Bagaimana kalau kita baca Yasinnya malam Kamis? Boleh aja membaca Quran. Dari 1 Sya'ban juga udah boleh. Mau Sya'ban malam juga boleh. Begitu membaca Quran Yasin. Cuman namanya nipu Sya'ban. Apaan? Nipu Sya'ban. Kata malaikat pas doa, ilahi bitajallil a'zam fi lailatin nisfi min syahri Sya'ban al-mukarram allati yufraqu fiha kullu amrin hakimin wa yubram. Kata malaikat, belum, lo nipu besok baru nipu Sya'ban. Bagaimana malam Sabtu? Boleh aja orang baca Yasin bagus. Kata malaikat, kelewat. Nisfu Sya'ban mah setiap malam 15 bulan Sya'ban. Kata Nabi, Imamul Baihaqi riwayatkan di dalam sunannya dan kitab Syu'abul Imannya, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam kalau doa mustajab. Salah satunya malam nisfu Sya'ban. Dan dahsyatnya itu nisfu Sya'bannya mustajab bertepatan malam Jumat lagi, malam agung, jadi luar biasa. Malam nisfu Sya'ban itu mustajabnya Masya Allah. Minta apa aja Allah kasih kalau udah nisfu Sya'ban. Ada orang gak nikah, padahal udah 2024 dicanangkan gagal lagi. Sampai 2025. Di malam nisfu Sya'ban dia doa, ya Allah ya Rabbi, ini malam-malam mustajab. Kata Nabi, saya minta ya Rabbi di malam ini. Saya ini pegel dari dulu, belum nikah. Saya pengen ya Rabbi hidup saya nih saban hari dikelilingi wanita-wanita. Itu seminggu habis nisfu Sya'ban jadi tukang sayur keliling. Begitu, manjur. Karena memang mintanya biar dikelilingi wanita. Jadi
manjur banget. Nisfu Sya'ban saking mustajabnya doa. Begitu. Gitu. Diijabah. Sampai begitu. Ada juga orang merasa dari dulu dinyinyirin, mulu dibully, mulu pegal, dihina-hina orang. Di malam nisfu Sya'ban tuh dia doa, ya Allah ya Rabb, ini malam mustajab. Kata Nabi, saya minta supaya semua orang tua mas saya pada tunduk semuanya. Seminggu habis itu jadi tukang cukur. Jadi biar kata jenderal juga kudu tunduk sama dia. Begitu. Saking apanya tuh? Manjurnya ya. Malam nisfu Sya'ban. Manjur. Jadi jangan tidak malam nisfu Sya'ban diisi dengan ibadah. Jangan terkecoh dengan orang-orang apaan itu bid'ah. Bid'ah mulu, yang nongkrong di danau kagak bid'ah dia. Orang baca Quran bid'ah, ini kagak bener. Yang kayak gitu nggak usah dengerin. Ulah nisfu Sya'ban. Begitu. Tuh orang ngapain nisfu Sya'ban bawa air? Aus kali. Lah Yasin 3 kali. Aus nggak apa-apa. Bawa air boleh. Apalagi air putih kayak gini. Air putih itu menerima reaksi. Kalau dikasih teh namanya air teh merah. Kalau dikasih kopi air kopi hitam. Dikasih susu namanya air susu. Dikasih doa namanya air doa. Nggak apa-apa bawa air. Begitu. Silakan saja. Kalau begitu besok malam Jumat saya mau bawa galon. Ya silakan aja kalau mau bawa galon. Kalau bisa mobil tangki airnya. Bawa aja kayak pisau. Kenapa enggak? Begitu. Habis itu dagang dah. Air apa? Air doa. Doa apa? Doa nisfu. Enggak apa-apa. Boleh aja. Orang dia air dia buat minum. Jangan disalahin. Itu mau disalahin ngapain tuh orang bawa air? Ya aus kali. Orang main sepeda aja saya liatin tuh bawa air juga nggak apa-apa. Orang bawa air baca Quran nggak boleh. Nah, ini nggak benar. Nggak apa-apa. Kata Nabi, faqumu lailaha, malamnya isi ibadah, wasumu naharwa, siangnya puasa. Kalau kita mau puasa dari situ tuh buka-buka Syawal boleh. Buka-buka Syawal. Tapi kalau kita tanggal 15 yang nggak puasa, ini besok nih Jumat, kita puasa Sabtu, haram. Kalau udah 15 ke atas, udah 16 puasa haram, dosa. Kecuali punya utang kayak ibu tuh, qadha Ramadan karena sakit dan seterusnya men. Belum dikodok-kodok, bayarnya di Sya'ban udah 16, 17 boleh karena qadha. Begitu juga boleh kalau dia biasa puasa Senin Kamis wiridan boleh, atau puasa Daud boleh. Tapi kalau niatnya menjemput Ramadan dengan puasa sementara tanggalnya udah 16 haram. Kalau pengen gak haram dari mulai 15 enggak haram. Nanti ada di kitab Riyadh tuh catatannya lengkap. Ini Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu Allah berikan ampunan kepada semua makhluknya kecuali orang musyrik dan musyahid. Orang musyrik dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Orang yang mutusin
nggak dapat ampunan. Orang musyrik ada Tuhan lain selain Allah. Orang yang musyahin artinya ada kebencian sama orang. Apalagi yang dibenci cucunya Nabi lagi. Parah kalau begitu. Parah. Taubat tuh yang ikut begal-begal nasab. Lu tobat malam itu. Bahaya. Ribet. Malam nisfu Sya'ban. Silaturahim. Dan yang paling penting disambungin adalah Ahlul Bait. Itu begitu. Jadi oleh karena nisfu Sya'ban itu adalah malam mustajab dan Allah berikan ampunan kecuali orang-orang yang tidak mau minta ampun. Karena itu malam hari ini saya ini ditugasi untuk ngisi materi malam Rebo 2 mingguan. Jadi bila mana ada materi yang sulit dimengerti, urayan-urayan kajian yang tidak bisa dicerna, atau paparan-paparan yang menyinggung perasaan bapak dan ibu, atau hal lainnya, kami malam hari ini minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dimaafin gak kira-kira? Alhamdulillah ala nikmah. Kemudian daripada itu, saya menghaturkan ribuan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza. Khususnya kepada pengurus masjid dan jamaah semuanya, pada umumnya, atas berbagai kebaikan-kebaikannya. Dan luar biasanya Masjid I'tisam ini dibanding yang lain-lain. Kalau di I'tisam ini air putih lain, kopi lain, teh lain, roti lain. Iya, itu hebatnya I'tisam. Begitu. Jadi saya menghaturkan ribuan terima kasih atas kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan semuanya Allah balas dengan berlipat-lipat ganda kebaikan. Amin ya rabbal alamin.